di grup-grup WA kita, grup line, grup GPM itu banyak menceritakan tentang hadis, di mana di situ banyak menceritakan tentang sifat Rasulullah yang begitu baik, begitu mempesona bagi kita. Di sini saya mencoba untuk mengajak khususnya bagi diri saya sendiri dan juga pada majelis ilmu ini, itu jangan cuma sekedar kita jangan cuma sekedar suka dengan begitu sifat atau akhlak atau perbuatan Rasul, tetapi bagaimana kita menirunya. Jadi itu kualitas yang paling utama adalah meniru. Di mana sebenarnya dari akhlak, di mana dari perbuatan yang kita kerjakan dari mulai kita akhir balik, insya Allah itu berhubungan dengan yang namanya kesehatan. Selama ini memang jarang saudara-saudara kita itu memahami dari mana asalnya penyakit. Kenapa ada bakteri di tubuh saya? Kenapa ada virus di tubuh saya? Kenapa saya sakit pusing? Kenapa saya kena jantung koroner? Kenapa saya kena kanker? Kenapa saya ada kista? Kenapa saya ada keputihan? Kenapa saya macam-macam? Sebenarnya di situ prinsipnya dari akhlak. Insya Allah. Sebenarnya sifat-sifat Rasul yang baik itu menjadikan kita globalnya Rasulullah Muhammad SAW tersebut, beliau tidak pernah sakit. Kalaupun itu kita mengakui beliau sakit itu ada pada waktu beliau mau meninggal. Yang diketahui bahwa beliau panas selama sekian hari tidak pandang, kemudian beliau meninggal. Kalau saya terangkan itu tidak sakit sebenarnya, tapi disitulah mulai malaikat yang akan mengambil nyawa Rasul itu sudah mendampingi. Yang paling gampang kita itu bercerita, oke, yang paling gampang nih kita berbicara tentang santet ya. Jawa Timur itu kan banyak nih orang kena santet aja sakitnya minta ampun, betul nggak? Apalagi malaikat nih, malaikat itu begitu suci ya. Santet itu kerjaan jin yang diselingkuhi setan, itu dia udah bikin sakit. Ini malaikat nih datangin ke seseorang atau Rasul pasti tumbang, pasti itu normal. Makanya pada waktu Rasulullah mendapatkan kalam ilahi melalui Jibril, pasti badannya gemetar, ya kan? Tapi belum tentu kita yang duduk sini badannya gemetar itu dapat kalam ilahi. Bisa aja belum sarapan, ya jangan GR dulu. Nah, iya. Ini tadi kan serius ya, saya percaya aja. Nah, saya akan mencoba untuk lebih mendasar, lebih gampang, lebih simpel memahami bagaimana kita harus mengetahui bagaimana caranya obat-obat dari teman-teman dokter itu tidak masuk ke tubuh kita. Kita belajar ya, benar ya? Bagaimana? Bukan kita menolak. Saya dengan ilmu kedokteran tidak menolak. Lillahi ta'ala saya tidak menolak. Karena itu adalah yang sudah dinaskan oleh Allah Ta'ala terjadi di muka bumi. Kita tidak boleh menolak. Nah, beliau seperti Profesor Subianto tersebut menerangkan mana-mana yang baik, mana-mana yang halal, itu diterangkan. Bagus sebenarnya. Nah, di sini saya mengajak bagaimana caranya kita tidak sakit seperti Rasul. Coba. Sebenarnya yang namanya sakit, pusing seminggu aja udah kayak gimana rasanya, ya? Mau sholat juga malas, kalau niatnya benar-benar karena Allah dulu malas sekali. Ini baru pusing. Belum nanti sakit yang macam-macam. Apalagi sampai infus masuk, apalagi udah macam-macam. Itu yang akan menjadikan kita ketakutan. Salah satu hal yang boleh saya ceritakan di sini adalah ini cerita nih benar-benar kenapa akhlak itu akan berhubungan.
akhlak dan perbuatan perilaku kita itu akan berhubungan dengan kesehatan. Salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ini surah ayat 30. Diceritakan apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, sekarang tidak. Jadi siapapun yang sakit termasuk saya itu dari kita. Jangan bercerita tentang Nabi Ayub. Oh itu Nabi Ayub sakit. Jangan bercerita itu karena sudah ada dalam firman-firman Allah, Nabi Ayub sakit itu memang yang rusak setan. Bukan karena akhlaknya Nabi Ayub yang kayak kita ini ya, bukan. Karena memang sudah ada apa namanya basicnya. Nah, yang kita inilah yang harus kita ketahui. Sakit yang muncul di kita sejak umur setelah akhir balik sampai saat ini, ayo kita ketahui tentang firman Allah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah. Musibah ini banyak. Ya, kehilangan uang, kehilangan dompet musibah. Ya. Sakit musibah, tabrakan musibah, kehilangan motor musibah. Tapi nanti musibah ini dibagi lagi nih. Musibah yang bisa itu sebenarnya ujian, musibah yang banyak macam-macam. Tapi nggak terlalu banyak, nggak terlalu pusing. Intinya adalah semua musibah itu yang tidak menyenangkan kita itu disebabkan dari buah tangan kita sendiri. Kalau umpamanya suami kita itu menceraikan kita ngomong suami saya ceraiin saya ini, nggak taunya mau kita cerewet bagaimana? Itu musibah perceraian karena kita cerewet, kita berani, kita dinasihati nggak mau, kita begitu ya. Itu salah satunya. Dan itu musibah, benar-benar musibah. Kenapa seperti itu? Nah, sudah dijelaskan. Makanya salah satunya penjelasannya ini. Lintalahum walaupun tafadhal dari qalbil fajrul hawid. Lemah lembutlah kamu kepada mereka. Jadi kita diajarkan oleh Allah Ta'ala, termasuk ya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kelemah lembutan kepada siapapun. Kepada musuh-musuh beliau juga lembut. Apalagi kepada istri, apalagi kepada anak. Ini baru intalahum, satu kalimat dari satu ayat itu kalau kita disuruh mengaplikasikan itu sulitnya kita ambil. Bisa aja kita itu sesama muslim satu universitas ya, tapi beda kelompok berantem. Bisa aja seperti itu karena apa? Merasa kelompoknya paling benar. Gak tahu kalau ini saudara yang seharusnya kita senantiasa saling menghormati, saling menghargai, saling berkata yang lembut. Gak boleh kita saling mengkasari sesama muslim, itu gak boleh. Nah, lintalahum ini dasar sebenarnya. Jadi kita mau berkata kepada siapapun, ayo dengan lemah lembut. Ya, dengan seseorang yang baik, ayo lemah lembut. Dengan seseorang yang diam, ayo lemah lembut. Dengan seseorang yang memusuhi kita, ayo kita dengan lemah lembut. Itu sudah wajib bagi kita tanpa penolakan. Nah, walaupun tafadhal dari qalbil fajrul, jika engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Jadi siapapun kita tidak melihat kita itu orang kafir, tidak mau, bukan kita, maksudnya ada tidak melihat bahwa dia seorang kafir umpamanya, atau kita seorang muslim umpamanya, kita tetap berhubungan dengan orang muslim, berhubungan dengan orang kafir. Kalau memang dia tidak merusak, ayo kita dengan waktu kita berbicara. Itu sudah jalur kita sebagai seorang muslim dan belajar bertakwa. Kecuali kalau dia memang mencari gara-gara, silakan kita mau ambil yang bagaimana. Tapi kalau memang dia baik, sehari-harinya baik, nggak apa-apa. Langsung juga dengan orang kafir tanpa perkelahian biasa aja. Kecuali kalau di peradaban ya. Nah, hubungannya adalah bagaimana perilaku dan akhlak ini menjadi penyakit.
dijelaskan di dalam Al-Quran. Tetapi kita harus bisa mengorek-ngorek sendiri. Ilmu kedokteran pun tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran, tidak dijelaskan secara rinci di dalam hadis. Tetapi kita umpamanya, kalau kita diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, seperti Profesor Sugiarto, beliau yang ada di MUI dan ahli farmasi, itu memang tugasnya mengorek-ngorek mana, namanya dia mau bekerja, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik. Itu normal, itu memang tugas beliau. Nah, disinilah hidayah inilah yang semua orang bisa dapat, semua orang bisa dapat. Nah, saya akan mencoba memberikan gambar kenapa Rasulullah itu bisa sehat. Kita sudah menganggap bahwa Rasulullah itu ibaratnya Al-Quran yang berjalan. Berarti maksudnya adalah Rasulullah itu benar-benar mengamalkan semua isi Quran. Sudah semua diamalkan. Dari mulai makhluk berbicara, dari mulai tidak boleh bersikap keras, berhati kasar. Beliau enggak, sikapnya enggak keras. Hati beliau kasar enggak, lebih kasar dari kita. Ya? Insya Allah pasti kecuali yang sholat ya, yang sholat juga. Jadi intinya adalah baru satu ayat kita pasti potong pantun, tetapi saya akan mencoba menggambarkan. Kalau memang Rasulullah itu betul-betul dinaskan oleh Allah Ta'ala menjadi figur akhlak yang sangat baik, jadi kita tidak hanya cuma berbangga dengan Rasulullah, tetapi ayo kita mengikuti sifat-sifat akhlak dan perilaku Rasulullah. Itulah yang nantinya akan menjadikan kita faham. Kalau memang Rasulullah itu seperti Al-Quran yang berjalan, ayo kita mencoba berpikir ringan aja deh. Pusing nanti mikir ayat-ayat, kecuali yang memang mau belajar ayat. Tapi kita ringan aja, ya ringan. Oke, otak. Otak kita itu sebenarnya bisa kita ajak sujud. Gimana caranya? Selama ini otak kita bisa untuk kita ajak bergerak. Selama ini otak kita hanya kita pergunakan untuk berpikir, hanya berpikir. Tapi gimana caranya sujud? Tadi diceritakan oleh Prof. Sugiarto itu yang namanya kita mau melakukan sesuatu, niatkan karena Allah Ta'ala. Itu betul. Dan itu kita hafal semua, yang hadir di sini pasti hafal. Tapi bagaimana pada waktu kita menjalankan sesuatu itu senantiasa mengucap Bismillah, itu yang paling ringan. Sering nggak kita mengucap seperti itu? Apa saja yang kita kerjakan yang baik-baik? Adik-adik semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak sudah bisa menjawab sendiri. Nah, itu adalah mengatur otak. Bagaimana otak kita yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk sujud? Salah satu hal yang bisa saya ceritakan adalah dalam Quran ada, tak boleh suudon, hanya itu. Kita itu nggak boleh suuzon. Kalau kita ingat dan kita nggak boleh suuzon, yang kita ingat itu adalah Allah Ta'ala, karena kita ngerti ayatnya, kita ngerti hadisnya. Nggak boleh suuzon. Tapi Allah tidak menerangkan apakah suuzon itu apa namanya. Nggak menerangkan. Tahukah kita kalau kita sering suuzon, kita sering berpikir yang kurang baik terhadap seseorang, terhadap orang tua, terhadap saudara, terhadap teman kita, terhadap istri kita, terhadap suami kita, terhadap orang lain, itu akan menjadikan pusing? Nggak pernah tahu. Tapi sebenarnya itulah sebenarnya yang mengawali pusing itu awalnya adalah sesuatu yang sering kita tanamkan di otak kita, yaitu suuzon atau mau bergibah. Ini baru mau, di sini sudah ada. Tetapi kalau itu sudah kita stop dengan astagfirullahaladzim, insya Allah ini pusing sudah tidak ada. Bagaimana caranya mulut kita ajak sujud kepada Allah Ta'ala? Salah satunya adalah belajar berbicara yang manfaat. Kalau tidak manfaat, udah diam aja. Itu harus kita ketahui sehingga mulut kita itu dinilai oleh malaikat hakim itu baik. Bagaimana kita mengajak sujud telinga kita? Kalau semua yang hadir di sini di masjid ini, saya yakin semuanya pasti mau mendengarkan nasihat. Pasti, betul nggak Bu? Adik-adik, betul nggak ya? Betul. Pasti. Tapi bagaimana kita mengajak sujud telinga kita kalau
sesuatu yang hubungannya dengan fitnah? Ayo, marah nggak marah kalau yang fitnah itu atasan kita? Ya diem, diundel aja marahnya di sini, luarnya enggak, tapi bunyinya di sini ya. Sama, berarti telinga kita ini memang belum bisa kita ajak sujud kalau kita mendengarkan sesuatu yang hubungannya dengan fitnah, dengan kabar tidak baik. Umpamanya kita sudah maunya marah aja, nggak usah marah. Bagaimana kita ajak sujud jantung kita sehingga kita nantinya tidak terkena jantung koroner? Salah satunya bengkak jantung. Jantung ini fungsinya mengalirkan darah seluruh tubuh. Adik-adik semuanya mahasiswa kedokteran sudah sangat hafal. Saya tidak tahu. Saya mengira karena ini penelitian saya. Mengalirkan darah seluruh tubuh. Tetapi pada waktu jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh, tapi digunakan untuk marah-marah aja, siap-siap aja jantung koroner. Jadi kalau orang kena jantung koroner relatif biasanya orangnya temperamen, insya Allah. Kemudian hati, kenapa ada liver, kenapa ada hepatitis? Sama, karena hatinya kita itu tidak mau mendengarkan nasihat yang baik dan diyakini bahwa itu baik dan diyakini itu adalah dari Allah. Umpamanya kadang-kadang umpamanya ada ceramah di masjid, nggak suka sama ustadznya, ini ustadznya cerita aja, kita yang ngomong ayah, kita ngomong dia, padahal yang dia ngomongkan benar, kita aja memang ilmunya nggak sampai jadi nggak ngerti. Ya kita ingin sendiri. Nah itu hati yang benar. Jangan main-main. Emang malaikat Arafat sama anaknya kita. Kalau pas sini terkait nih, dengerin semua nih. Ini telinganya, otaknya, hatinya itu semuanya sujud pada Allah Ta'ala. Ini seperti ini. Tapi coba nanti ibu-ibu ke rumah ketemu sama suaminya, pulang-pulang suaminya kucel gimana? Ini itu barunya udah nggak terkait lagi. Tapi yang hari ini, waktu-waktu ini insya Allah tertib, masih mending ditulis oleh malaikat rohani. Benar, ini nggak masalah. Apa saja? Bagaimana tangan kita ajak sujud? Gimana caranya? Apakah sujud itu tidak hanya cukup dengan sholat? Enggak, semuanya bisa kita ajak sujud. Lalu kita sendiri sudah tahu semua makhluk ciptaan Allah itu semuanya memuji Allah. Nah kita yang diciptakan sempurna memuji aja susah sekali. Ya. Nah, bagaimana tangan kita untuk kita ajak sujud? Tangan ini berhubungan dengan cara bekerja kita. Jadi kalau kita bekerja, saya mengambil salah satunya dari Prof. Sugiarto tadi. Gimana cara kita bekerja itu dengan baik? Tidak ikut kanan, tidak ikut kiri. Umpamanya pemilihan BEM mahasiswa atau senat, betul ya? Nggak boleh terus jelek-jelekin, nggak tahu. Sama-sama jelek-jelekin dosa. Itu nggak sadar kalau besok itu udah disiapin penyakitnya sama Allah Ta'ala. Benar, kalau udah marahnya itu berlebih, enggak sih sekarang belum, nanti hati-hati. Nah ini harus kita jaga. Jadi kita melakukan sesuatu dengan baik, benar-benar dengan baik karena Allah. Bagaimana kaki kita ajak sujud? Kalau para ulama, para kiai, kemudian para ustadz, kaki kita ajak ke jalan yang baik, masjid maunya. Boleh, memang itu yang awal. Masjid sesuatu yang baik, tetapi menurut penelitian saya, kaki ini banyak nanti dibagi. Kaki ini biasanya berhubungan dengan cara kita mengatur di dalam keluarga. Nanti kan sakit ada di lutut, sakit ada di belakang lutut, sakit ada di betis, sakit ada di pergelangan, ada asam urat di jempol, ada asam urat di mana mata kaki, kan gitu. Banyak macamnya. Ada sakit yang dari sini langsung ke belakang. Kalau dari beliau ke dokter itu biasanya ada saraf terjepit. Iya, memang boleh. Memang analisa, kalau memang analisa kedokteran seperti itu, iya. Tapi kenapa saraf ini bisa terjepit? Itu yang harus kita ketahui. Nah, ini yang saya paling gampang. Kaki ini berhubungan dalam mengatur rumah tangga. Kalau ada seseorang atau kita, mudah-mudahan kita tidak, kalau ada seseorang yang sakit di kaki ini, insya Allah di dalam mengatur rumah tangganya memang ada
ada emosional, ada ketakuan, ada apa namanya, menyuruh namanya, memaksa istilahnya. Ini kita tidak sadar. Contoh, kita menyuruh anak kita itu sholat, ya ini kan baik, menyuruh anak kita sholat baik. Tetapi pada waktu menyuruh anak kita sholat, namanya anak-anak baru mengerti agama, belum fasih seperti kita namanya ya, kalau kita dianggap fasih kayak kita belum ya, jadi malu sih. Jadi kalau kita menyuruh anak sholat, kalau anak kita nggak langsung jenggirat kalau bahasa Jawanya, betul ya? Itu kita ngomel nggak sih? Hah? Ngomel ya? Apalagi kalau yang bapak-bapak langsung mukul aja, wow, karena umur di atas 10 tahun sudah harus mukul. Iya, tapi nggak begitu caranya. Boleh sih, tapi kita harus tahu mukulnya itu betul-betul karena Allah Ta'ala. Mukul itu tidak hanya dengan mukul tangan, mukul itu dengan kita melihat nih. Caranya nih, kita melihat anak kita itu malas di sholat. Sebenarnya mau sholat, cuma pada waktu disuruh ini susah kan gitu ya. Kita harus ngerti cara membangunkan. Bagaimana kita melihat ini anak saya ini malas sholat ini karena apa? Jangan mencari detik itu kesalahan pada anak kita, tapi kita cari dulunya kita malas nggak sholat. Kalau nggak saya, emaknya malas nggak sholat. Itu hubungannya dengan sana. Kalau kita rajin ke masjid tapi kita namanya kerja tidak mau, ya sama aja. Allah memang menjadikan anak kita salah satunya itu malas sholat, kita marah. Kita memang rajin ke masjid tapi kita menafkahi istri anak nggak mau, ya sama aja itu ya, malas dalam hal yang lain. Kalau dalam hal sujud pada Allah Ta'ala boleh itu bisa satu, tetapi dalam hal yang lain salah kita sudah. Ini juga tidak boleh cara-cara seperti ini. Nah, inilah yang akan menjadikan apa namanya, perilaku kita, akhlak kita mulai nyimpang. Jadi kita hanya tahu bahwa yang namanya akhlak baik, perbuatan baik itu cuma sholat, puasa, bersedekah, hanya gitu. Padahal yang nantinya yang namanya sosial itu banyak, seperti yang tadi Pak Prof. Sugiarto cerita. Yang namanya kehidupan sosial itu yang berat. Kalau kita mau sholat, kita nggak usah yang lain-lain. Kita mau sholat, siapa yang akan mengganggu kita? Kalau di Indonesia, kalau kita di Palestina, di Israel pasti ya. Tapi kalau kita di Indonesia, siapa yang mau ganggu kita sholat? Nggak ada. Datang, ambil air wudhu, masuk masjid, siapa yang mau ganggu? Nggak ada. Tapi yang namanya kita mau berkeinginan baik di sosial, kira-kira banyak nggak yang ganggu? Banyak sekali, termasuk itu tadi. Anak yang sulit sekali soalnya, gimana caranya ya? Itulah ujian kita. Ujian kita diambilkan oleh Allah Ta'ala dari amanah yang dititipkan. Itu ujian. Jangan asal pukul karena Allah marah. Boleh ya, saya pukul aja. Lama-lama kita nggak sadar kalau memukul anak ini sudah bukan karena Allah Ta'ala, tetapi memukul anak kita karena memang kita marah, dia tidak mau melakukan sesuatu yang baik. Padahal kalau anak ini masih kita bimbing, ayo kita bimbing. Karena apa? Satu hal, kalau kita sebagai orang tua tetap memberikan nasihat baik di hadapan Allah, karena Allah tahu nih, oh saya harus kasih nasihat terus. Kalau dia tidak tahu, ambil kain per, kasih air dingin, air kulkas, taruh di mukanya sambil dingin, boleh. Itu kreatif namanya orang tua. Ibu-ibu, kalau suaminya susah sekali sebulan, kasih seperti itu. Saya jamin jauh dari itu. Mudah-mudahan tidak ada ya, ini yang bercanda. Nah, sakit inilah sebenarnya diawali dari perilaku. Bahkan kematian pun sudah tertulis di dalam Quran. Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Apa artinya? Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Udah ditulis. Kita mau memilih yang mana? Memang kematian itu rencana Allah, kita tidak tahu. Tapi kalau dalam Quran sudah ditulis seperti ini, berarti sebenarnya kita bisa belajar. Kalau dengan perbuatan kita itu bisa menjadikan kita meninggal, berarti memang kita sudah ditulis. Nah,
Walaupun Allah mengizinkan, pasti Allah mengizinkan, tetapi harusnya kita belajar gimana sih caranya nggak sampai kita diambil oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sakit, sehingga tidak mengambil sebagian harta kita, betul nggak? Kalau yang namanya sakit itu udah masuk ICU, apa namanya sekarang ya? ICU ya, betul. Masuk ICU ya, alat ini pasang, mahal tuh. Apalagi yang nggak punya BPJS. Punya BPJS itu, oh ini belum berlaku, nggak susah. Ya, nah, saya tidak menakut-nakuti, tapi memang beneran begitu gitu. Nah, gimana caranya kita tidak sampai seperti itu? Namanya belajar kan nggak apa-apa, sakit-sakit dikit kan ya nggak apa-apa, batuk-batuk dikit ya nggak apa-apa, gitu kan? Batuk aja 2 minggu 1 bulan sembuh, nggak perlu pakai batuk, insya Allah bisa. Tapi ada teman saya batuk itu 5 tahun nggak sembuh-sembuh, ya ada. Itu kan susah batuk. Nggak taunya waktu saya cuma lihat wajahnya, kemudian saya bilang, oh kamu itu orangnya memang pendiam, tetapi seringnya kamu emosi, tetapi marahmu sering kamu simpan. Nah itulah yang akan menjadikan diri kamu batuk. Kamu sering marah sama siapa? Karena dia masih di bawah 45 tahun, dia sering jengkel sama ayahnya karena ayahnya sering begini. Oke, kalau memang ayahmu salah, kamu tetap harus hormat kepada ayah. Ini benar-benar serius nih. Kamu harus hormati ayah. Ayah salah, beri nasihat, bukan kamu yang mau marah. Yang marah itu Allah. Betul nggak? Kita nggak boleh marah sama orang tua, dosa kita. Jangan sama orang tua ya dosa. Ya akhirnya itu. Setelah teman saya paham, mengerti gimana caranya saya menghilangkan batuk yang sudah lama ini, cukup kamu meminta maaf sama ayahmu, kemudian kamu rajin tahajud, kemudian mohon ampun kepada Allah. Hanya itu, insya Allah hanya. Kemudian ketemu lagi dengan saya 2 bulan berikutnya, dia bilang, alhamdulillah setelah saya coba 2 minggu setelah itu, memang pada waktu saya memohon ampun, batuk saya mulai reda, sesak di sini mulai reda, sampai ke 2 minggu sesak saya hilang, alhamdulillah batuk saya sudah reda. Kan ingat? Daripada minum obat batuk 1 truk, ya 5 tahun itu kan bisa 1 truk itu. Kalau kita mau iya loh bener. Bukan salahnya obat, salahnya tetap kita. Jangan nyalain obat ya. Beliau ilmuwan itu apa ya? Meneliti obat itu susah sekali. Tapi ya itu gambar. Nah, bagaimana sebenarnya untuk menyelesaikan kalau kita sudah terkena penyakit? Cukup hanya memohon ampun. Cuma memang tergantung penyakit ini yang tergantung tiga golongan ya. Golongan pertama yang rendah penyakitnya yang gampang sekali disembuhkan walaupun tanpa obat adalah golongan kalau kita dosa dengan teman-teman. Dosa dengan teman-teman ya. Saya tidak menceritakan teman ini orang lain betul, tetapi saya tidak isyaratkan kita dosa dengan para ulama, bukan. Ini teman yang nasib keimanannya itu mirip dengan kita ya. Ini insya Allah agak mudah, tanpa diobati insya Allah bisa. Kalau mohon ampun pada Allah singkat, hanya beberapa kali biasanya langsung sembuh. Yang tahap kedua adalah dosa kepada pasangan bagi suami istri. Dan ini biasanya muncul penyakitnya itu biasanya yang muncul di umur 45 ke atas sampai di umur 56, 57 kurang lebih. Ini kurang lebih. Ini penyakitnya muncul di situ. Tetapi bisa aja dia muncul pada waktu setelah menikah sekian tahun penyakit itu muncul. Memang, nah ini ada 2 gabungan. Kalau umurnya belum ada 45 tahun, dia menggabung. Selain dosa dengan pasangan, ada 1 dosa dengan orang tua. Ini yang kita tidak pernah sadar. Siapa pada waktu kita masih muda, waktu SMA atau kuliah, kalau kita minta sesuatu sama orang tua belum dikabulkan, kita jengkel. Siapa di antara kita? Pasti semuanya mengalami, betul nggak? Ayo ngomong tidak, saya aminin. Dia langsung kuasa. Tapi itu bukan karakter saya. Ya. Semua kita mengalami. Nah ini dosa-dosa ini. Bapak ngomong apa, kita ngomong apa, betul nggak? Apalagi bagi kita yang punya kecenderungan pendiam, itu bahaya sekali.
Ibu ngomong apa nggak suka sih, diem aja tapi sini ngomong. Itu sama, itu malah itu dosa. Dianggap itu main-main dosa. Apa yang kita lakukan, termasuk kita menanam biji sawi itu ibaratnya sangat kecil di tanah dan tumbuh menjadi pohon yang besar, itu tetap amal soleh. Dan kita berpikir sejak kita itu mengetahui Islam, sejak kita akhir balik, apalagi dari hati-hati yang dari kedokteran ini, saya suka karena memang dari kedokteran itu agamanya bagus-bagus. Nah ini harus benar-benar, alhamdulillah dijawab. Ini harus benar-benar memahami. Jadi kita tidak bisa tidak boleh menyingkirkan perilaku kita yang kita kerjakan sehari-hari. Itu nggak boleh. Itu akan berpengaruh ke dalam kehidupan sehari-hari. Nggak cuma di masalah sakit, masalah rezeki ya sama. Kalau masalah rezeki, iya ada. Di dalam salah satu firman Allah Ta'ala diceritakan di dalam surat Az-Zariyat, wa fis sama'i rizqukum, di langit ada jalan rezekimu. Rezeki buahnya sekali, ya. Ada harta, ada nanti dapat istri soleh atau suami istri soleh, suami soleh, istri soleh, bisa masih ada itu. Ketujuh mas, ini mengebus kita ya. Ya, jadi hal-hal seperti itu saya mau apa ya jadi lupa. Oh rezeki ya. Hal-hal yang dari rezeki ini banyak sekali. Dari mulai nanti kita juga mendapatkan istri solehah, suami soleh, kemudian anak-anak yang soleh-solehah, itu ya anak-anak yang kita inginkan, itu ya sejak awal ini kita dekat dengan Allah sejak awal ini. Kenapa? Rezeki itu banyak. Salah satunya diterangkan dalam surat Az-Zariyat ini. Innahum kanu qabla dzalika muslimin. Sesungguhnya untuk mencapai rezeki, untuk mencapai jalan rezeki kita, Allah menyuruh. Sesungguhnya mereka di dunia senantiasa berbuat kebaikan. Oh, kan baik lagi. Jadi kebaikan, akhlak-akhlak yang diberikan oleh Rasul, yang dicontohkan oleh Rasul, itu nanti dampaknya ke seluruh kehidupan kita. Kehidupan kita benar. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bahwasanya apa yang kita lakukan sebenarnya berdampak kepada apa yang akan kita ketahui di kita. Nah, kalau tadi Pak Prof membicarakan tentang vaksin yang hanya skupnya di situ, saya membicarakan global tapi nyata. Kalau boleh saya ceritakan dari penelitian saya, kalau kita ingin terhindar dari sakit, ayolah kita berakhlak yang mulia. Udah itu aja. Mau apa? Buahnya di tubuh kita itu buahnya organ, itu yang bikin kita sakit. Nah itu bisa satu persatu. Mudah-mudahan Allah mengizinkan saya menceritakan, ya. Karena kalau saya ceritakan teorinya nanti nggak habis, apalagi ibu, adik-adik ini nggak nyata pusing kan, malah ada yang tidur. Tapi nggak apa-apa, saya kan bukan Pak SB jadi nggak marah. Ini sudah masuk harus 10 menit lagi. Jadi intinya adalah 3 golongan penyakit. Ini yang pertama adalah golongan yang sudah disebutkan adalah karena dosa-dosa kita kepada teman-teman dan saudara-saudara kita. Dosa-dosa ya. Ngomong kita kayak berpikir kita itu dari saudara. Kemudian yang kedua adalah dengan pasangan kita, suami atau istri kita, itu pasangan. Jadi kalau adik-adik mahasiswa ini yang laki-laki jangan berpasangan dengan laki-laki, udah salah, sangat salah gitu ya. Jangan. Ini yang penyakit kedua, ini insya Allah masih bisa disembuhkan dengan cara-cara kedokteran ataupun tidak bisa, tergantung umur. Kalau ini tergantung umur yang kedua. Tapi kalau umurnya masih muda, 50 atau kita tidak berbicara tentang kematian, jadi kita tidak berbicara tentang kematian.
50 atau ke bawah itu insya Allah masih bisa diselesaikan. Saya akan memberikan contoh. Ada salah satu jamaah saya yang terkena tumor otak. Ini tumor otak, betul-betul tumor otak. Beliau dan dokter harus dioperasi. Operasinya di kedokteran itu kan harus membuka kepala, betul ya? Siapa yang sudah pernah mengoperasi tumor di dalam otak? Sudah? Belum ya, nanti begitu. Nah, karena jamaah ini tidak mau dioperasi, dia bertemuan dengan saya. Saya kasih tahu, Ibu, kalau ini tumornya ada di sebelah kiri, di otak bagian tengah agak ke belakang, ini insya Allah berhubungan dengan cara berpikir Ibu yang negatif plus jengkel atau marah. Saya mau tanya, bagaimana Ibu bisa muncul sifat Ibu yang berpikir negatif plus marah? Beliau cerita, iya Ustaz, saya itu kalau saya melihat seorang, kalau saya memberikan nasihat baik itu tidak dijalankan, otak saya di sini untuk saya berpikir saya mau marah aja sama itu, tapi saya nggak berani. Itu bertahun-tahun dijalankan, nggak berani. Jadi disimpan di mana? Menurut saya ya, bukan menurut dokter ya, ini menurut saya. Itulah penyakitnya. Nah, pada waktu dia sudah berhenti, kemudian gimana caranya sembuh? Bu? Siapa orang yang sering Ibu zalimi dengan cara-cara Ibu berpikir dan jaga tersebut, kita maaf. Setelah itu Ibu rajin tahajud, khususnya kalau sholat lima waktu saya sudah tidak menceritakan karena hampir semua jamaah itu saya anggap sholatnya itu bagus semua. Saya keseluruhannya seperti itu, bagus semua ya. Datang di sini ngajinya bagus semua. Cuma yang banyak yang belum punya pasangan ya. Jadi kalau itu saya nggak mau cerita. Itu tergantung ikhtiar ya. Betul ya? Tergantung ikhtiar. Nah, saya ceritakan Ibu doanya seperti ini. Doanya gampang kok, nggak susah, nggak jelimet. Nggak saya suruh baca Quran khatam, enggak. Doanya ya cuma di otak ini istighfar dulu 3 kali, astagfirullahaladzim 3 kali, kemudian baru doa, ya Allah jika ada tumor di dalam otak saya, jika itu disebabkan karena saya sering berpikiran curiga, negatif dan marah kepada orang lain, jika itu dosa di hadapan-Mu ya Allah, saya mohon ampun kepada-Mu. Astagfirullahaladzim. Nah itu kan. Gimana hasilnya? Nggak mengoperasi, tumornya alhamdulillah mengecil dan hilang. Itu bukan aja, bukan, itu sudah ada di dalam Quran, itu sudah tertulis, cuma kita nggak tahu. Loh kok yang tertulis gimana? Banyak kita tadi diceritakan disuruh memohon ampunan kepada Allah. Yang paling baik kalau kita salah dan dosa adalah memohon ampun. Itu yang paling baik. Cuma kita lupa. Kadang istighfarnya kemana-mana, dan kadang-kadang istighfar sudah kemana-mana, kita berdoa mohon ampun aja, jelalatan lagi matanya ke sana, mohon astagfirullah. Lah apa ya, gimana malaikat mau itu dijadikan amal soleh? Betul nggak? Lewat istighfarnya sendiri itu kita nggak proses. Bukannya nunduk, ya ada sih yang nunduk, merenungi, mohon ampunan, menangis, itu bagus. Itu bagus. Tapi jangan pas berdoa mohon ampun pada Allah Ta'ala menangis karena ditinggal pacarnya, itu kurang bagus. Itu ada yang begitu, ada saya banyak. Jangan bercerita loh, tidak boleh, tak boleh. Tapi kok ini sekarang sifatnya kok jadi lebih banyak daripada biasanya kan itu. Jadi malaikatnya kalau malaikat Allah itu ngapain lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, ini yang bercandaan biasa walaupun sebenarnya baik ya. Baik, ditinggal pacarnya istighfar baik. Tapi istighfarnya tahu nggak bahwa ditinggal pacar itu, kalau kita meninggal pacar ya, kalau ditinggal yang kita senengin itu sebenarnya harus kita syukuri. Tapi enggak, yang kalau kita ditinggal pasangan kalau kita ini ya taruh ya maksud saya, itu ditinggal malah sedih, nyesel, ngapain nyesel, biarin aja. Berarti kalau kita nyeselin dia pergi, nyeselin ini, nyeselin itu, kita nggak cinta kepada Allah dari itu enggak. Harusnya kita tanamkan tadi Allah Akbar, itu seneng kan? Tapi jangan Allah Akbar nanti di luar ketemu mantannya, kamu sedih lagi. Jangan ketemu mantannya Allah Akbar, itu dong. Jangan Allah Akbar di masjid aja.
memotivasi dia untuk belajar. Ini kata teman-teman saya yang memang begitu. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita harus mengetahui tentang sakit ini munculnya dari mana itu. Insya Allah saya akan mencoba memaparkan penyakit yang memang belum ada. Insya Allah yang saya amati di dunia ini belum ada di dunia. Jadi penyakit ini memang awalnya dari akhlak dan itu sudah ada dalam Quran walaupun tidak tertulis secara rinci, tidak tertulis. Sama seperti vaksin, bahwa tidak tertulis secara rinci, tetapi seseorang yang muslim yang paham itu akan mengerti. Beliau berarti mendapatkan hidayah. Nah, ini saya akan mencoba gimana sih munculnya penyakit itu dari sisi Islam sehingga menyebabkan Rasulullah itu tidak pernah sakit. Nah, ini saya akan mencoba membeberkan. Universitas yang mau saya beberkan ini baru dua. Yang pertama Undip, yang kedua UNER. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi manfaat. Kenapa? Jujur saya cerita. Kalau panjenengan semua calon-calon dokter, semuanya atau yang ada dokter, semuanya, jika satu kuncinya keimanan pada Allah Ta'ala kuat, amal sholat cukup, kemudian ada pasien dikasih tahu sakitnya ini, ilmunya ya contoh-contoh dari saya aja gak apa-apa. Oh bapak dari ini coba nanti selain minum obat ini doanya begini ya Pak, boleh. Oh itu ilmunya bagus sekali. Yang kata Prof. Sugiarto tadi, keilmuan itu bisa manfaat, tapi kalau kita tambahkan untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, itu hebat, sangat hebat. Nah ini bisa aja. Saya yakin insya Allah jenengan para mahasiswa dokteran, calon dokter dan calon dokter coba. Jadi suruh orang pun kasihlah vitamin C. Kalau dia sesak napas, kasihlah vitamin C. Kalau dia pusing, kasihlah vitamin C. Iya, karena apa? Ini saya punya santri dokter-dokter itu banyak akalnya di situ. Saya akan buktiin, kata guru saya, Ustaz Dani. Saya kan ini cara ini saya kasih vitamin C, kasih ini vitamin C semua. Tapi alhamdulillah sembuh. Jadi itu nakalnya santri saya yang dokter. Ada satu hal cerita tentang ini berhubungan dengan kedokteran juga, lucu sih, tetapi ini untuk referensi aja. Ada salah satu santri saya dokter, lakinya dokter, perempuannya dokter. Lakinya kerjanya di Purwokerto, yang perempuannya kerjanya di Jogja. Jadi setiap hari itu pulang pergi. Tapi kalau capek ya di Purwokerto ada rumah. Suatu ketika si dokter yang putri ini tanya sama saya, Ustaz, saya itu ingin punya anak. Loh kan anak jenengan kan sudah 3. Iya, tapi kan perempuan semua. Oh iya. Saya ingin anak saya laki-laki. Gimana caranya? Kalau di sistem kedokteran kan ada untuk menjadikan rahim itu basah atau asam kan ada. Betul ya? Ada kan? Ada nggak sih? Ini calon dokter ini belum tahu ini pasti. Oh itu khusus nanti di sana di S2-nya. Oh ya nggak apa-apa. Sebenarnya ada dan itu sudah dicoba. Nah, kondisi rahim yang asam basah menurut sunatullah itu memang tergantung watak dari si wanita, wataknya aja. Nah, karena si wanita itu wujudnya asam aja, ya nanti anaknya yang keluar akan cewek. Nah, asam ini banyak hal, ada yang cewek semua. Gimana caranya bisa membasah? Nah, pada waktu ini sampai saya ketemu dengan saya, itu saya melihat wajahnya. Ini tensinya dokter ini rendah. Kalau nggak salah saya, iya Ustaz. Saya selalu minum obat untuk meningkatkan tensi. Udah, nggak usah minum obat. Ini bukan saya mojok-mojokin loh ya, bukan ya, nggak boleh loh ya. Tapi ini kan nggak ada pasien di sini. Untuk kawan kita ini. Begini nih. Caranya gimana kalau tensi saya normal? Bu dokter itu tensinya turun itu karena satu
khawatirnya tinggi, was-wasnya tinggi juga. Dalam mengambil kesimpulan ini, dalam mengambil keputusan biasanya itu butuh berpikir yang panjang, rasa ketakutan yang berlebih. Nah, ini yang menjadikan tensi itu turun. Jadi istilahnya kalau Allah itu tidak diberi semangat, ya memang kita seperti itu. Nah, caranya gimana? Hilangkan khawatir, hilangkan was-was, jangan merasa takut. Yakin aja kehidupan sehari-hari dengan happy yang tidak berlebihan. Oh gitu ya? Iya. Sudah, beliau coba satu dulu. Jadi pada waktu beliau pilih minta anak laki itu dia satu harus pelajari. Satu, sehari ini ketemu sama saya, besok bangun tidur dia happy. Dia nyampe seneng mau ke kantor tuh seneng. Sampai ke kantor karena memang beliau di rumah sakit langsung tensi. Kalau nggak minum obat dari malam ketemu sama saya itu nggak minum obat. Tensi normal. Happy lagi siang normal. Happy lagi sore normal, malam normal. Sampai 2 minggu baru ketemu sama saya. Bener ya, alhamdulillah Ustaz, tensi saya normal. Pakai obat nggak? Enggak. Oh enggak, masuk nih. Kalau sudah normal harus ditingkatkan kemaskulinan, sifat kemaskulinan. Ini di teori kedokteran nggak ada. Teorinya teori syariat, tetapi sifat maskulin harus muncul. Nah, karena rasa takut kuat, rasa was-was kuat, khawatir kuat, nah tidak semangat. Ini memang gaya cewek. Makanya keluar anaknya cewek. Maskulin keluarin, gimana caranya? Happy-nya ditingkatin lagi. Kemudian, nah ini sudah mulai masuk ke arah di bagian mana caranya membuat anak laki-laki. Kok membuat? Apa namanya? Apa namanya Bu? Saya jadi bingung ya. Bukan bikin, nanti ngeres nanti. Tapi sudah terucap ya, saya mohon maaf ya. Maksudnya gimana caranya Allah memberikan izin punya laki-laki? Itu aja lah ya. Itu aja ya. Nah, langsung saya tanya lagi, Bu Dokter, saya mau tanya, jam-jam ibu merasa maskulin, kuat, semangat ini jam berapa? Di antara 24 jam. Karena saya nggak tahu. Saya kan bukan suami, jadi saya nggak tahu. Saya tanya aja. Oh Ustaz, saya jam-jam saya itu semangat, energi betul itu jam 9 sampai jam 11. Habis itu saya kayak loyo. Ya sudah. Berarti di jam 9 sampai jam 11. Ini sebenarnya dari dokter juga, cuma belum tertemukan gitu. Sudah, yang ngomong lah. Bu Dokter, sudah tahu kalau sel telurnya matang kapan? Insya Allah sudah tahu. Benar, dengan gaya metode kedokteran tahu metode apa namanya? Metode alamnya tahu, insya Allah tahu nggak metode alamnya? Belum tahu ya ibu ya? Gimana sih saya nggak biasa tahu? Metode alamnya itu maksudnya kalau sel telur matang itu perhitungan yang paling gampang itu dari menstruasi sampai mau mens itu dihitung berapa hari. Nanti sel telur matang itu biasanya di tengah-tengah. Nah, cirinya matang beneran dan telur ini siap dibuai adalah saya di sini tidak mengajari sesuatu yang negatif, tapi ini positif ya. Pada waktu di tengah ini, sel telur siap dibuai ini sebenarnya di tubuh seorang wanita yang sudah akhir balik itu meradang tubuhnya. Jadi kayak mirip masuk angin tapi nggak masuk angin, aras-arasan, kok apa kurang, GGN terus kan gitu. Apalagi nggak makan, baru nggak karu-karuan nggak makan. Badan meriang di titik tengah-tengah dari mens sampai sebelum mens. Nah itu sel telur matang. Jadi kalau ibu mau ngetes silakan ibu sama suaminya itu malah ketawa. Ini serius loh. Nggak salah saya. Silakan dites. Insya Allah kalau suami tidak ada masalah, insya Allah jadi. Sebenarnya sangat gampang, tidak rumit. Cuma kalau namanya sudah dites sama dokter, wanitanya nggak ada masalah, lelakinya dari sisi sperma nggak ada masalah. Nah, tapi kok sudah 5 tahun belum punya anak. Nah ini
dokternya pasti bingung, bayi tabung aja itu gaya dokter. Kalau saya, ayo kita kembalikan pada Allah, gampang kok bisa insya Allah. Kalau ini belum jadi, biasanya dari sisi anak, dari sisi pasangan suami istri ini ada yang belum ikhlas di hatinya, itu ada belum ikhlas rasa sayang. Nah ini bisa nggak jadi, khususnya si wanita. Karena laki-lakinya kalau sudah ini ya ikhlas saja, udah biarin aja di situ gitu kan. Tapi kalau wanita itu kalau ngomongnya sama suaminya terus maaf-maaf, dia berpikir, wah kenapa saya punya suami yang ini, dulu pacarku kan ganteng ya, yang ini aku, nah itu udah nolak. Kalau otak sini nolak, ini maaf-maaf, rahimnya wanita itu nolak, nggak mau. Itu cara Allah, sehingga nggak dikasih ini terbuat, nggak dikasih amanah, karena di sininya si ibunya tadi ada sesuatu yang kurang baik. Ini hanya gambaran, mudah-mudahan di sini tidak ada kami. Nah akhirnya santri saya dokter itu jadi hamil. Nah ini juga karena santri nakal juga. Saya nggak mau MSG. Yang penting makan saya cukupi. Kalau saya lapar saya akan makan. Saya akan minum vitamin secukupnya. Saya nggak mau MSG sampai kelahiran. Ya, benar. Yang namanya ini dokter beli betul. Jadi sampai mau melahirkan itu ada datang ke temennya lain. Tanya sama temennya, anak saya laki perempuan, laki. Alhamdulillah dari saya nggak salah jalan. Itu benar, itu serius. Dan ini ada orangnya. Jadi ini yang bisa saya ceritakan, sampai sebegitunya kita menjadikan akhlak ini untuk Allah mengizinkan diberikan anak sesuai dengan keinginan kita. Ini yang maksud saya, tapi bukan berarti terus semua keinginan kita nanti dikabulkan ya, itu tergantung Allah dengan panjenengan. Ya, ini salah satu hal bagaimana kita mengetahui penyakit nanti di segmen berikutnya pertanyaan. Silakan mau bertanya nanti segmen berikutnya. Siapa yang mau bertanya? Naco, mau bapak-bapak dulu, mas-mas.